Assalamualaikum, hello friend, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasa ya guys, aku bakalan melihat sebuah video lagi nih. Dan video kali ini yang mau aku itu ada sebuah video yang berjudul ternyata ini 7 manfaat kenapa pemerintah kebut bangun infrastruktur di Indonesia. Nah, kira-kira kenapa nih kok bisa kebut gitu ya, ini 7 manfaatnya. Jadi sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah nonton channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Oke guys, langsung aja dulu kita putar video kali ini, let's go. Jalur Trans Sumatera direncanakan akan tersambung seluruhnya di tahun 2024. Wow. Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini tengah gencar dilakukan di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Tapi sayangnya, banyak yang tidak mengetahui manfaat besar dari hadirnya infrastruktur tersebut. Sehingga muncul nyinyiran yang mengatakan rakyat tidak butuh infrastruktur, rakyat tidak makan jalan tol. Untuk mengetahui seberapa besar manfaat dibangunnya infrastruktur, silakan tonton video ini hingga akhir. Oke guys, langsung kita lihat bareng-bareng ya. Infrastruktur di Indonesia. Inilah 7 manfaat besar dibangunnya infrastruktur untuk kemajuan Indonesia. Wow. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Salah satu faktor utama yang turut andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini adalah pembangunan infrastruktur yang sangat pesat. Infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan menjadi prioritas utama dalam 10 tahun terakhir. Di era Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur di bidang transportasi tumbuh sangat signifikan. Pembangunan seperti MRT, LRT, kereta cepat merubah wajah transportasi Indonesia yang selama ini jauh tertinggal dari negara tetangga. Tak hanya itu, pembangunan jaringan jalan tol pun turut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Jalan tol Sebagai Trans contoh Jawa nyata adalah kehadiran jalan tol Trans Sumatera yang telah menyumbang 30% ekonomi Sumatera. Kemudian pembangunan jalan Trans Papua mampu memudahkan distribusi barang dan mendorong pergerakan ekonomi hingga ke titik-titik yang dulunya tidak terjangkau. Karena memang transportasi itu benar-benar penting pembangunan ya. Infrastruktur di segala sektor dan bisa merata di seluruh Indonesia adalah faktor penting untuk kemajuan bangsa. Tuh kan. Sebab infrastruktur merupakan fondasi awal untuk mengembangkan potensi lokal yang belum tersentuh. Setuju. Berikut ini, kami rangkum beberapa manfaat utama dari pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oke, kita lihat ya 7 manfaatnya. Satu, mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan adanya jalan raya yang baik, pelabuhan modern, dan bandara internasional, Indonesia menjadi lebih atraktif bagi investasi asing dan domestik. Infrastruktur yang baik memperlancar aliran barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Hal ini memberi dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kedua, peningkatan konektivitas antar wilayah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau, dan konektivitas antar wilayah sangat penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Pembangunan jaringan jalan, jembatan, dan pelabuhan telah membantu mengurangi isolasi wilayah-wilayah terpencil. Ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi dengan lebih mudah. Teluk Kendari. 3. Mendukung sektor pariwisata. Mendukung sektor pariwisata ya guys. Oh, jadi ini beberapa ya, ekonomi gitu, membantu juga. Pokoknya infrastruktur Indonesia memang harus perlu sih dibenahi sih guys, menurut aku ya.
Kalau untuk jalan sih, kalau di tempat aku ya, kalau tempat aku udah lumayan sih, tapi ada beberapa tempat tuh yang jalannya belum bagus gitu guys, masih susah lah lewatin, apalagi kalau yang lewat jalur air gitu guys, ada di sini sih masih. Oke, kita lanjut ya. Tadi katanya lagi masuk ke yang pariwisata ya. Indonesia dikenal dengan keindahan alamnya yang luar Oh, biasa. itu tadi Sumbar, Jam Pembangunan Gadang. infrastruktur pariwisata seperti bandara, hotel, dan jalur wisata telah meningkatkan kunjungan wisatawan. Ini menciptakan lapangan kerja dalam sektor pariwisata dan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara. Peningkatan pendapatan pariwisata juga menguntungkan pedagang lokal dan pengusaha di destinasi pariwisata. Kancok benar. 4. Peningkatan akses ke layanan dasar. Infrastruktur yang baik juga memungkinkan akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Pendidikan, kesehatan, Dengan dan adanya air sekolah bersih. dan pusat kesehatan yang lebih mudah dijangkau, masyarakat di pedesaan dan perkotaan sama-sama dapat memanfaatkan Ya. layanan ini. Ini Cuma di merupakan kota langkah doang ya, penting dalam tapi ini meningkatkan bisa juga kualitas hidup dan mendapatkan itu ya, kesejahteraan penduduk. pelayanan ini. Kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Karena ada beberapa tempat gitu ya Tentang guys investasi yang dalam masih masa susah air depan. bersih gitu ya. Pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang untuk masa depan sebuah negara. Yes. Dengan pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Infrastruktur yang modern dan efisien akan membantu Indonesia dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya dan tentunya agar Indonesia bisa bersaing di pasar global. Oke. 7. Peningkatan kualitas hidup. Kualitas hidup. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia. Ekonomi. Tentunya ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Dan rekreasi. Masyarakat dapat mengakses lebih banyak peluang dan menikmati Ini hidup kereta yang lebih cepat baik. kemarin kan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia harus terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing. Sebab infrastruktur tidak hanya bisa dirasakan manfaatnya untuk generasi saat ini, tapi juga akan dirasakan manfaatnya generasi untuk masa generasi yang yang datang. akan datang. Yes. Hal tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera. Jadi mestinya, sudah tidak ada lagi yang beranggapan bahwa infrastruktur tidak penting, sebab infrastruktur adalah kunci kemajuan bangsa. Ya. Itu sangat penting infrastrukturnya guys. Investasi masa depan. Itulah tadi manfaat pentingnya infrastruktur. Bagaimana menurut Anda dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini? Apakah Anda setuju dengan pembangunan tersebut? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Oke teman-teman, itu dia ya videonya, udah kita lihat bareng-bareng ya. Itu terakhir ada kereta cepat ya. Kereta cepat itu kemarin baru sih, masih baru banget lah. Sempat uji coba juga kan kemarin, kereta cepat di Jakarta Bandung gitu. Infrastruktur ya penting lah, itu investasi masa depan. Infrastruktur ya memang banyak banget sih di masa kepemimpinan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi ya. Banyak lah yang dibangun ya, dan itu pastinya benar-benar investasi yang luar biasa banget sih. Kita bisa jumpa lagi di next video. Buat like, comment, share, subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan. Oke, terima kasih, see you, bye bye.